Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat wisata sejarah. Alhamdulillah pada kali ini saya akan kembali menceritakan bagaimana kisah sejarah berdirinya sebuah istana megah Kesultanan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Baiklah, ini episode terakhir ya, episode ke-8. Oke, sebelum kita lanjut masuk pada ceritanya, yang belum subscribe, terima kasih untuk subscribe dahulu agar channel kami ini bisa berkembang lebih baik. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan lanjutan cerita sejarahnya. Wisata sejarah. Maka dengan dimakzulkannya sang baginda yang kini telah wafat, dimakzulkan ini karena akibat bekerja sama dengan Belanda atas tahtanya, yang menyebabkan lepasnya beberapa atau seluruh daerah taklukan kekuasaan kerajaan Siak yang secara sepihak diminta oleh Belanda, dan mau tidak mau sebagai balas jasa kepada Belanda dari raja terpaksa menandatangani perjanjian ini yang disebut dengan Traktat Siak. Nah, akhirnya baginda pun dan keluarganya dimakzulkan sebagai penerus tahta berikutnya. Maka keluarga bersama-sama mengambil keputusan sebagai pengganti baginda raja. Akhirnya diangkatlah saudara dari baginda raja yaitu Sultan Syed Qasim. Nah, beliau diangkat sebagai raja selanjutnya. Ini diberi gelar dengan nama Sultan Muttaqin As-Sayyidis Syarif Qasim Abdul Jalil Syaifuddin, yang memerintah dari tahun 1864 hingga 1889 Masehi, yang kita kenal saat ini adalah sebagai Sultan Syarif Qasim I. Kemudian pada masa ini pula lah bangunan masjid yang masih kita lihat sampai sekarang, yaitu bangunan Masjid Raya Riak Syahabuddin, itu dibangun pada masa pemerintahan beliau. Jadi raja ini memang merupakan seorang yang alim dan taat beragama, seorang cendekia yang cerdas, paham administrasi negara, dan sebagai pengalaman sebelumnya sebagai raja yang bertanggung jawab, beliau pun dari kecil sudah mendidik calon putra mahkotanya dengan baik, berharap kelak menjadi seorang pemimpin yang benar-benar hebat dan tangguh. Belanda dengan berhasilnya menguasai daerah taklukan, mereka bertindak semakin berkuasa di sekitar wilayah kerajaan. Namun baginda walaupun memperhatikan jalannya pemerintah, tetap lebih fokus pada urusan keagamaannya. Sungguh banyak kemajuan yang ditunjukkan oleh baginda. Bidang perekonomian juga semakin berkembang dan maju, yaitu berhasil mengalami berbagai peningkatan. Nah, pada masa inilah kemudian istana Siak itu kembali dibangun, diperindah, dan diberi kubah. Kemudian pada tahun 1889 Masehi, beliau pun wafat dengan gelar marhum mahkota. Setelah beliau wafat, beliau kembali digantikan oleh putra mahkota, yaitu Sayyid Hashim, yang sebelumnya oleh ayahandanya memang telah dibekalkan dengan berbagai ilmu pengetahuan yang cukup untuk siap menggantikannya. Naiklah Sayyid Hashim sebagai raja, kemudian dinobatkan dengan gelar As-Sayyid Syarif Hashim Abdul Jalil Syaifuddin
yang memerintah dari tahun 1889 hingga 1908 Masehi. Nah, pada masa pemerintahan beliau, kondisi pemerintahan semakin maju. Perekonomian rakyat miskin bisa diatasi dan berhasil diberantas. Kemudian hubungan diplomasi dengan luar negeri seperti Eropa dan Jerman juga berhasil dijalin oleh raja, sehingga sangat membantu untuk perkembangan negeri Siak itu sendiri. Walaupun diketahui taklukan jajahan telah dilepaskan pada masa lalu, namun negeri dan kerajaan Siak ini tetaplah berdiri kokoh. Raja berhasil meningkatkan dan meratakan kemakmuran rakyatnya. Perekonomian rakyat semakin maju dengan banyaknya tercipta lapangan kerja pada masa itu. Kemudian, berbagai kepentingan umum diutamakan. Berbagai fasilitas umum pun banyak yang disediakan. Sumber daya manusia pun ditingkatkan dengan memfasilitasi pelatihan berbagai keterampilan. Sungguh, sumber daya manusia itu semakin maju dan berkembang pada saat itu. Maka kerajaan bersama rakyat bersatu membangun negeri. Banyak lahan yang dibuka, yang disediakan untuk berkebun dan sangat menghasilkan. Kemudian perumahan juga dibangun dan hasil-hasil hutan yang dimiliki itu diambil dan dipergunakan untuk kemakmuran negeri. Bahkan pada masa itu, kerajaan berhasil memiliki sebuah percetakan buku. Jadi berbagai buku ilmu agama dan alam dan ilmu pengetahuan itu diterbitkan sehingga mencerdaskan anak-anak bangsa negeri Siak pada saat itu. Maka pikiran dan ilmu pengetahuan pun semakin berkembang. Kemudian inilah yang menyebabkan pada masa itu kerajaan yang semakin jaya dan makmur. Pada saat itulah Baginda Raja pun berhasil membangun istana menjadi lebih megah dan indah lagi. Jadi inilah pada masa inilah sebuah istana itu terlihat setelah berdiri kokoh dan megah ya. Terus setiap kerajaan mengalami kemajuan itu istana pun ikut diperindah dan dipermegah gitu. Membangun istana As-Sirayatul Hashimiyah, yaitu suatu lambang kemegahan, kemuliaan istana sebuah negeri yang keistimewaannya yang bisa kita saksikan hingga saat ini. Jadi tidak hanya kemegahan istana, kerajaan pun berhasil membangun sebuah balai pertemuan yang berfungsi sebagai tempat untuk membahas atau membicarakan perihal urusan kenegaraan. Akhirnya pada tahun 1908 Baginda pun wafat dan kemudian diberi gelar marhum Baginda. Setelah Baginda wafat, diteruskan kembali kepada putra mahkota yang harus menggantikan ayahnya. Namun pada saat Baginda wafat, putra mahkota ini posisinya itu belumlah bisa menjalankan tugasnya sebagai raja. Karena apa? Karena putra mahkota masih bersekolah dan harus menyelesaikan dahulu pendidikannya di Batavia School. Maka pada saat itu pemerintahan sementara dipegang oleh atau diatur oleh dua orang mamandanya, yaitu Datuk 50 dan Syarif Segaf. Setelah Baginda berhasil menyelesaikan pendidikannya dan Baginda pun selama di Batavia itu telah berjodoh dengan Syarifah Latifah, maka pada tanggal 3 Maret 1915 Tengku Sulung Syarif Sayyid Qasim dinobatkan sebagai raja dan bergelar Sayyidi Syarif Qasim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah dari tahun 1915 yang dikenal dengan Sultan Syarif Qasim II. Jadi setelah Baginda menyelesaikan pendidikannya di Batavia School, barulah beliau diangkat sebagai raja yang kita kenal dengan Sultan Syarif Qasim II.
Beliaulah yang meneruskan tugasnya sebagai raja menggantikan ayahnya. Setelah 17 tahun raja menikah, diketahui Permaisuri pun hamil. Tetapi takdir Permaisuri pun wafat dengan kehamilannya, sehingga raja pun tidak ditakdirkan memiliki anak pada pernikahannya ini. Namun ada dugaan ya dari pihak keluarga dan istana, Permaisuri ini kematiannya itu seperti ada dugaan bahwa itu akibat campur tangan Belanda yang ingin memutuskan silsilah dari Baginda agar tidak memiliki keturunan, karena Baginda memiliki niat karena Belanda memiliki niat untuk menguasai Siak. Jadi pada waktu Permaisuri memeriksakan kehamilannya ke Singapura, jadi di situ ada kuat dugaan bahwa Belanda itu telah melakukan kerjasama dengan dokter yang di Singapura tersebut. Dokter di mana tempat Permaisuri melakukan pemeriksaan pada kehamilannya. Sehingga bukannya kebaikan yang didapat setelah dari sana, justru sang Permaisuri menjemput ajal kematiannya dalam pemeriksaan itu. Tentulah hal tersebut membuat raja semakin membenci penjajahan Belanda. Dengan taktik takiyah Baginda kepada Belanda itu untuk mengenang almarhumah istrinya, raja kemudian membangun sekolah khusus perempuan yang bernama Sekolah Latifah atau Latifah School. Kemudian pada tahun 1929 sang Baginda kembali menikah dengan Syarifah Fadlun Assegaf, dan Permaisuri ini diberi gelar dengan Tengku Maharatu. Bersama raja, ratu menjalankan tugasnya mendampingi Baginda bahu-membahu mewujudkan kemajuan pendidikan dan perekonomian pada saat itu. Namun sayang, dengan pernikahannya yang ini pun raja tidak juga memiliki keturunan. Nah, setelah Belanda meninggalkan Indonesia dan berganti pada penjajahan Jepang, ternyata Jepang dirasakan lebih kejam lagi. Jepang itu berhasil menguasai Siak, memiskinkan rakyat, dan menyiksa negeri Siak, menjadikan rakyat sebagai romusa. Nah, di sini raja terus berusaha melakukan hubungan diplomatik atau berdiplomasi untuk menyelamatkan rakyatnya. Walau akhirnya rakyat tak lagi dipaksa sebagai romusa, namun tetap membebani karena ekonomi itu dihambat oleh kesejahteraan rakyat itu dirampok oleh Jepang, dan dalam berbagai bidang seperti langkanya obat buat yang sakit, makanan susah didapat gitu. Meski hanya 3 tahun, tapi sungguh kekejamannya itu menjajah itu melebihi kekejaman dari Belanda. Setelah Jepang berhasil dikalahkan oleh sekutu dan pada akhirnya berakhirlah Perang Dunia ditandai bom Hiroshima di Jepang. Setelah mendengar berita kemerdekaan, maka dengan biaya dari pihak kerajaan, segeralah Sultan membentuk kepanitiaan berbagai badan serta kelembagaan. Kemudian setelah semua badan kelembagaan terbentuk dengan sempurna, Sultan pun mengadakan rapat paripurna, rapat umum di halaman istana. Rakyat menghadiri, teriakan kemerdekaan ramai membahana, yel-yel merdeka terdengar di mana-mana, diiringi Allahu Akbar dan Asmaul Husna. Menunjukkan rasa nasionalisme yang tumbuh dengan sempurna. Nah, di halaman istana As-Sirayatul Hashimiyah, bendera Belanda diturunkan, kemudian bendera merah putih pun dikibarkan sebagai tanda dukungan Siak kepada pemerintahan. Bernaik saksi
bendera tersebut, Sultan Siak lalu bersumpah bersama rakyatnya, berikrar syahadah, membela kemerdekaan sebagai marwah walaupun harus mati berkalang-kalang. Tengku Maharatu Permaisuri yang terpilih itu menyematkan simbol merah putih di lengan sang baginda raja, di lengan baju sang baginda raja, sebagai pengayom TKR yang tanpa pamrih. Selanjutnya Sultan mengumumkan niatnya tanpa memikirkan bagaimana kelak nasibnya, maka raja menyerahkan kerajaan, uang yang kita ketahui 13 juta gulden, istana dan hartanya kepada Republik Indonesia yang dicintainya. Alhamdulillah, itulah kisah berdirinya Istana Megah dan Kerajaan Siak Sri Indrapura yang akhirnya menyatakan diri bersatu dengan negara Republik Indonesia. Baiklah, akhirnya selesai sudah episode tentang kisah Kerajaan Siak ini, tentang kisah bagaimana berdirinya Istana Megah dan Kesultanan Raja Siak ini. Baiklah, sebelum saya menutup, apabila saya memiliki kesalahan dalam penyampaian dan berkata, mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di video selanjutnya.